Selamat datang di Rekap Manhua kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhua yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta jangan lupa like, share, dan komen. Keesokan harinya di ruang perawatan, Dr. Beck tertawa terbahak-bahak ketika melihat penampilan baru kadet botak yang telah kehilangan seluruh rambutnya hanya dalam waktu semalam. Heobong terlihat sangat kesal dengan perlakuan Dr. Beck. Heobong sangat ingin menghajar Dr. Beck yang menertawakannya. Namun ia takut dengan Yeowon yang masih berbaring di ruangan sebelah. Dr. Beck memutuskan untuk tidak menertawakan Heobong lebih jauh. Ia menutup tirai ruangan, seolah ingin melindungi penampilan baru Heobong yang memalukan. Dr. Beck berjalan melewati Yeowon yang sedang tertidur pulas. Ia menduga ada sesuatu yang telah terjadi semalam. Tidak mungkin Heobong kehilangan rambutnya begitu saja tanpa alasan. Namun Dr. Beck tidak ingin mencampuri urusan kadet lebih jauh. Mengingat tugasnya hanyalah menyembuhkan pasien, tidak perlu terlibat dalam masalah orang lain. 2 hari kemudian, tepat pada malam harinya di asrama grup 8 tempat Yeowon seharusnya berada, Pangeran Mukum terlihat kesal saat mendengar laporan dari Heobong atas kegagalan misinya melenyapkan Yeowon. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, Heobong memberikan laporan palsu bahwa Dr. Beck selalu merawat Yeowon setiap detik, sehingga ia tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melancarkan rencananya. Tentu saja pernyataan itu tidak bisa dipercaya. Mukum tidak percaya bahwa Dr. Beck bahkan tidak tidur menjaga Yeowon. Heobong dengan gugup membenarkannya. Saat ia akan beraksi, ia selalu melihat Dr. Beck terbangun. Pangeran Mukum tidak dapat mentoleransi alasan Heobong. Ia menghajar Heobong dengan keras. Menginjaknya layaknya barang tidak berharga, Mukum melampiaskan semua kekesalannya kepada Heobong tanpa ampun. Merasa ada yang aneh, Jahyun menghentikan tindakan pangerannya sejenak. Ia berjalan ke arah Heobong, berusaha mencari informasi mengenai dokter yang dimaksud. Heobong memberitahukan nama Dr. Beck. Hanya informasi itu yang ia ketahui. Jahyun mengulang-ulang nama tersebut seolah terdengar tidak asing baginya. Saat itulah Jahyun teringat siapa identitas Dr. Beck. Ia adalah murid langsung dari Baek Jongweo, dokter terbaik sekte demonik yang bertugas merawat Lord secara langsung. Pangeran Mukum terkejut setelah mendengar informasi tersebut. Baek Jongweo tidak hanya merupakan seorang dokter biasa. Ia juga merupakan ahli bela diri yang memegang peringkat 30 besar di sekte demonik. Ada kemungkinan Baek Jongweo menurunkan seni bela dirinya yang hebat kepada muridnya. Tidak heran jika Heobong gagal dalam misinya. Pangeran Mukum semakin kesal dan kembali menginjak Heobong yang dirasa tidak berguna. Heobong menahan sakit dan hinaan dalam dirinya. Ia teringat saat Pangeran Mukum menawarkan kesepakatan kepadanya. Bahkan Pangeran Mukum berjanji akan menjamin masa depannya meskipun ia ketahuan dan dikeluarkan. Namun saat ini, jangankan mendapat dukungan, ia malah mendapat hinaan seperti ini. Ia berharap Pangeran Mukum akan mendapatkan balasan yang setimpal saat berurusan langsung dengan Yeowon. Oleh karena itu, ia tidak membocorkan informasi sedikitpun mengenai perkembangan Yeowon. Tiba-tiba Pangeran Mukum kebingungan ketika melihat Heobong memakai penutup kepala. Ia mencabut penutup kepala tersebut dan mendapati Heobong yang sudah botak. Pangeran Mukum tidak mengerti apa maksud dari tindakan Heobong yang mencukur semua rambutnya. Ia mengira Heobong menyesali misinya yang gagal dan mencukur kepalanya sendiri sampai botak sebagai bentuk penyesalan. Sementara kadet lain mulai merasa tidak nyaman dengan perlakuan pangeran yang semena-mena terhadap kadet biasa. Setelah menghajar Heobong sampai puas, Pangeran Mukum dan Jahyun pergi meninggalkan Heobong begitu saja di lantai. Di sisi lain, Yeowon penasaran dengan seni bela diri yang dikuasai Dr. Beck. Namun Dr. Beck mengaku tidak mempelajari seni bela diri apapun. Ia hanya belajar ilmu medis. 1 minggu kemudian, jam 6 pagi di ruang perawatan sekte demonik, Yeowon terlihat terus berlatih selama ia berada di ruang perawatan. Tentu saja diawasi oleh penjaga kanan sebagai guru pribadinya. Kini penjaga kanan semakin yakin bahwa Yeowon adalah orang yang jenius. Selama ini, ia hanya menunjukkan teknik pedang kupu-kupu dan memperbaiki postur tubuh Yeowon. Namun sekarang Yeowon terlihat sudah stabil dan sangat mahir. Jika Yeowon terus berlatih seperti ini, cepat atau lambat ia akan menguasai teknik ini. Bagi Yeowon sendiri, hal ini sudah bukan lagi menjadi masalah.
Baik dalam hal formasi maupun teknik, ia dapat memindai semuanya hanya dengan sekali lihat. Ia sengaja membuat sedikit kesalahan dalam teknik yang dipelajarinya agar gurunya tidak menaruh kecurigaan kepadanya. Yeowon terus melatih pergerakan teknik tersebut berulang kali. Tidak hanya sekadar menghafal, ia juga ingin mengerti intisari yang terkandung di dalamnya. Sementara guru Yeowon merasa sedikit menyesal. Andai ia memiliki waktu 1 atau 2 bulan untuk mengajari Yeowon, ia yakin Yeowon dapat mempelajari tekniknya dengan sempurna. Setelah beberapa saat berlatih, penjaga kanan mengakhiri latihan. Mengingat hari mulai siang, penjaga kanan memutuskan untuk pergi. Yeowon sekali lagi berterima kasih atas kerja keras gurunya. Penjaga kanan kini kembali memberikan sebuah kertas yang berisi teknik. Teknik ini merupakan ekspresi awal dari teknik pedang kupu-kupu dan metode penggunaannya melalui energi internal. Meskipun ini adalah hari terakhir ia mengajari Yeowon, dengan bakat Yeowon, ia yakin Yeowon dapat mempelajarinya sendiri. Ia memberi nasihat terakhir kepada Yeowon untuk terus berjuang dan melatih ilmu bela dirinya. Yeowon berjanji tidak akan mengecewakan harapan gurunya. Penjaga kanan mengambil pedang kebanggaannya menggunakan energi internal. Pedang tersebut melesat sendiri ke arah penjaga kanan seolah memiliki jiwa sendiri. Penjaga kanan mencabut pedangnya. Kilauan besi dingin dari pedang tersebut memberikan kesan yang menakjubkan di hati Yeowon. Ia melemparkan pedang tersebut agar Yeowon dapat mencoba memegangnya. Setelah Yeowon memegang pedang tersebut, ia tidak menyangka pedang milik gurunya sangat kuat namun ringan. Penjaga kanan membenarkannya. Pedang ini sengaja ditempa khusus untuk memaksimalkan teknik pedang kupu-kupu, sehingga ia dapat mengalahkan musuh dengan cepat. Tidak hanya ringan, pedang tersebut juga sangat tajam. Pedang tersebut bahkan dapat membelah sudut meja seperti membelah tahu. Yeowon semakin terpukau. Suatu hari nanti, ia ingin menempa pedang seperti itu, pikir Yeowon. Sebagai hadiah perpisahan kepada satu-satunya muridnya, penjaga kanan akan menunjukkan teknik pedang kupu-kupu yang asli kepada Yeowon. Ekspresi wajah Yeowon berubah serius. Ia menyuruh Nano bersiap untuk memindai semua teknik yang akan ditunjukkan gurunya tanpa melewatkan detail apapun. Setelah mengajari Yeowon teknik berpedangnya, penjaga kanan segera pergi meninggalkan ruang perawatan. Tidak disangka, dirinya diawasi oleh instruktur Lee dan penjaga agung. Namun mereka tidak berniat melaporkan kejadian tersebut. Penjaga agung memerintahkan instruktur Lee untuk berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut. Setelah menyampaikan perintahnya, penjaga agung berpamitan pergi. Namun instruktur Lee masih penasaran dengan satu hal. Ia tidak mengerti alasan penjaga agung membantu Yeowon. Penjaga agung hanya memberikan satu alasan, karena itu adalah keadilan. Instruktur Lee akhirnya mengerti maksud penjaga agung. Kebijaksanaan yang ditunjukkannya memang pantas membuatnya menyandang gelar penjaga agung. Penjaga agung menggunakan teknik langkah angin dan menghilang dari tempat tersebut. Namun ada satu hal yang mengganggu instruktur Lee. Hanya tinggal 10 hari sebelum ujian tahap kedua dimulai. Ia tidak tahu apakah ini benar-benar adil bagi Yeowon. Di sisi lain, Dr. Beck terlihat sedang mengamati perkembangan kondisi Yeowon dengan teliti. Biasanya Yeowon sudah bangun saat Dr. Beck datang. Namun sekarang ia terlihat akan segera sadar. Tetapi melihat Yeowon yang dapat tidur dengan damai seperti ini, Dr. Beck memutuskan untuk tidak mengganggunya dan membiarkannya tidur lebih lama. Terlihat otot-otot Yeowon yang mulai berkembang dengan sendirinya. Perkembangan otot Yeowon telah mencapai 80% untuk penggunaan teknik kupu-kupu. 1 jam kemudian di ruang perawatan, Dr. Beck tertidur di meja kerjanya. Seperti biasa, ia bosan mengingat tidak ada pasien lain selain Yeowon. Tiba-tiba Dr. Beck dikejutkan oleh suara teriakan dari ruang perawatan. Ia terperanjat kaget dan segera berlari ke ruang tempat Yeowon dirawat. Ia membuka tirai ruangan Yeowon untuk memeriksa keadaannya. Di sana ia melihat Yeowon muntah hebat tanpa sebab yang jelas. Mengira ada sesuatu yang salah. Dr. Beck segera memeriksa situasinya. Badan Yeowon menggigil hebat, suhu badannya sangat tinggi, dan wajahnya terlihat sangat pucat. Setelah keadaan tenang, Dr. Beck kembali membaringkan tubuh Yeowon di tempat tidur. Ia memeriksa denyut nadi Yeowon dan merasakan ada sesuatu yang aneh. Denyut nadinya sangat cepat, seolah tubuhnya berlatih keras sepanjang waktu, padahal Yeowon hanya terbaring di ranjang. Setelah Nano berhasil meningkatkan struktur tubuh Yeowon, ia menjalankan proses penstabilan tubuh. Napas Yeowon yang awalnya cepat dan terengah-engah,
kini menjadi stabil dan tenang hanya dalam beberapa detik. Dr. Beck yang sedari tadi menyaksikan perubahan tubuh Yeowon yang sangat drastis, tidak mengetahui apa yang terjadi. Ia tidak pernah mendengar sesuatu tentang hal ini dari gurunya sebelumnya. Namun Dr. Beck memutuskan untuk mengabaikannya. Lagi pula, ia telah memeriksa denyut nadi Yeowon dan tidak ada kelainan yang mengancam jiwa. Tidak lama setelah itu, Yeowon terbangun dari tempat tidurnya. Ia memeriksa perkembangan tubuhnya sejenak dan mencoba kekuatannya yang baru. Hanya dengan kekuatan genggamannya, ia dapat merasakan perubahan yang besar dibandingkan 6 jam yang lalu. Ia teringat saat penjaga kanan menunjukkan teknik pedang kupu-kupu kepadanya. Gerakannya sangat cepat, lincah, namun penuh tenaga. Yeowon tidak menyangka teknik ini sangat mengerikan. Tekanan yang diciptakan hanya dari ekspresi awal, tanpa menggunakan energi internal, terasa sangat dahsyat. Setelah selesai memperagakan teknik tersebut, penjaga kanan berharap Yeowon dapat mengingatnya dengan baik. Yeowon menunduk hormat dan berterima kasih kepada gurunya atas pelajaran terakhir yang diberikannya. Sebelum gurunya benar-benar pergi, ia berpesan kepada muridnya untuk jangan pernah kalah dari siapapun. Yeowon kembali terharu dengan ketulusan gurunya. Hanya penjaga kanan satu-satunya orang yang benar-benar peduli kepadanya. Ia bersumpah akan memenuhi harapannya dan menjadi yang terkuat di akademi. Kembali ke masa sekarang, Yeowon segera mempraktikkan teknik-teknik yang diajarkan gurunya. Berkat bantuan Nano, ia tidak kesulitan meniru teknik tersebut. Tubuhnya bahkan tidak merasa kesakitan. Tiba-tiba Yeowon merasakan sensasi aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hawa kehadiran seseorang yang berjalan di tengah lorong ruang perawatan akademi. Yeowon tidak menyangka tubuhnya yang sekarang memiliki kepekaan seperti ini. Panca inderanya semakin tajam, membuatnya dapat merasakan hawa kehadiran dari jarak yang cukup jauh. Yeowon sedikit terkejut ketika melihat Dr. Beck masuk ke dalam ruangan. Begitu juga dengan Dr. Beck yang tidak menyangka Yeowon terlihat sangat sehat. Padahal beberapa waktu sebelumnya ia terlihat sekarat. Yeowon kembali memakai pakaian kadet akademi, pertanda kondisinya telah pulih dan ia telah diizinkan pergi oleh Dr. Beck. Namun Dr. Beck terasa sedih melihat kepergian Yeowon. Tidak ada pasien lain selain dirinya, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya saat Yeowon tidak lagi berada di sini. Yeowon tersenyum menanggapi kekhawatiran Dr. Beck. Yeowon berjanji kepada Dr. Beck bahwa akan ada banyak pasien lainnya yang akan datang. Ia berterima kasih kepada Dr. Beck atas perawatannya selama ini. Dr. Beck tidak mempermasalahkannya dan mendoakan kesuksesan Yeowon dengan tulus. Yeowon akhirnya berpamitan pergi, meninggalkan Dr. Beck sendirian yang kesepian dan kebosanan. Namun dalam hati, Yeowon menyuruh Dr. Beck untuk tidak khawatir. Dr. Beck tidak hanya merawatnya dengan baik, ia bahkan berpura-pura tidak tahu bahwa Yeowon belajar bela diri dari penjaga kanan. Yeowon dengan tulus bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh Dr. Beck. Ia berjanji akan mengirim pasien yang ia dambakan sebanyak mungkin sebagai balas budi. Sore harinya di lapangan pelatihan sekte demonik, para kadet telah berkumpul ke dalam grup mereka masing-masing untuk menjalani pelatihan sore hari. Kadet lainnya merasa risih saat melihat Yeowon sudah kembali ke dalam grup. Mereka tahu kekacauan akan terjadi dan tidak akan ada hari yang tenang di akademi nantinya. Berbeda dengan Pangeran Mukum yang merasa senang dengan kembalinya Yeowon. Ia dapat menjalankan rencana yang selama ini ia siapkan. Sementara Yeowon tidak terpengaruh oleh tatapan kadet lain maupun ancaman Pangeran Mukum. Ia berjalan dengan percaya diri, menghampiri instruktur untuk melapor. Instruktur memberikan selamat atas kesembuhannya. Yeowon dengan rendah hati mengaku semuanya berkat perhatian instrukturnya yang telah datang setiap hari menjenguknya. Instruktur berharap Yeowon masih mengingat teori taktik dasar yang diajarkannya. Yeowon mengaku mengingat segalanya dengan sempurna. Sang instruktur memberikan sebuah perisai dan pedang untuk Yeowon gunakan saat latihan. Yeowon mengambil senjata dan perisai tersebut, lalu kembali ke posisi barisan sesuai yang telah diatur. Pangeran Mukum melontarkan hinaan-hinaan yang merendahkan Yeowon. Namun Yeowon tidak terpengaruh. Ia berjalan santai melewati Pangeran Mukum tanpa merespon sedikit pun, seolah tidak ada siapapun di sana. Tentu harga diri Pangeran Mukum merasa terinjak ketika hinaannya diabaikan begitu saja. Sementara Yeowon sendiri berniat segera membalaskan seluruh penghinaan yang diterimanya. Waktu pelatihan telah dimulai. Instruktur grup 8 memberikan instruksi pelatihan yang akan menggunakan pedang sungguhan. Sang instruktur dengan tegas memberikan ancaman.
Jika terjadi kecelakaan seperti sebelumnya, instruktur akan mengeluarkan kadet yang bertanggung jawab dari akademi. Setelah selesai memberikan instruksi, latihan pun dimulai. Bendera merah dikibarkan sebagai isyarat dimulainya formasi taktik. Meskipun sifat Pangeran Mukum terkenal sombong dan kejam, namun ia dapat memimpin kadet lainnya dengan baik. Namun instruktur mengkhawatirkan Yeowon yang menurutnya sudah tertinggal jauh. Ia berharap Yeowon setidaknya tidak melakukan kesalahan. Saat instruktur melirik ke arah Yeowon, terlihat posisi bertahan yang dilakukannya sangatlah sempurna. Bahkan instruktur tidak percaya Yeowon dapat mengikuti gerakan kadet lainnya dengan sempurna. 15 menit kemudian, postur tubuh kadet lainnya mulai bergetar hebat akibat kelelahan. Namun Yeowon masih terlihat segar dan baik-baik saja. Ia tidak terlihat seperti orang yang baru keluar dari ruang perawatan. Sang instruktur kini memberikan komando untuk mengubah formasi. Pangeran Mukum memberikan perintah formasi taktik pengepungan terhadap musuh. Para kadet bergerak sesuai dengan perintahnya, termasuk Yeowon. Melihat ekspresi dan kepercayaan diri Yeowon, membuat Pangeran Mukum semakin kesal. Ia tidak percaya Yeowon tidak melakukan kesalahan sedikit pun sejauh ini. Pangeran Mukum segera menggunakan teknik telepati suara dan mengirim pesan kepada Jaehyun. Jaehyun menerima perintah Pangeran Mukum secara diam-diam. Senyum licik menghiasi wajahnya. Kini saatnya menjalankan rencana untuk mempermalukan Yeowon. Kini formasi pengepungan berubah menjadi formasi pertahanan. Para kadet membentuk 3 lapisan pertahanan dari perisai yang ditumpuk satu sama lain. Yeowon merasa pelatihan ini tidak sulit sama sekali. Mungkin disebabkan oleh Nano yang sudah mengimpor video simulasi di otaknya. Jaehyun sengaja mengambil posisi tepat di belakang Yeowon. Ia mengendap-endap mendekati Yeowon, lalu memberikan tendangan keras untuk membuatnya terjatuh. Namun saat kaki Jaehyun menendang Yeowon, tubuh Yeowon yang sekokoh gunung tidak terpengaruh sedikit pun. Dan kali ini, Yeowon tidak berniat membiarkannya begitu saja. Yeowon menggunakan sedikit energi internalnya untuk mendorong kaki Jaehyun. Energi tersebut cukup kuat untuk membuat Jaehyun tersungkur ke belakang. Bahkan ia terpelanting jauh ke belakang. Pangeran Mukum terkejut melihat orang kepercayaannya terlempar begitu saja. Sementara Jaehyun sendiri masih bingung dengan apa yang terjadi padanya. Saat itulah instruktur menghampirinya, membuat Jaehyun gugup tanpa bisa beralasan. Melihat apa yang terjadi, sang instruktur tahu bahwa Jaehyun yang telah membuat onar. Jaehyun berusaha berdiri untuk memberikan penjelasan kepada instruktur. Namun ia menyadari kakinya yang terluka akibat hempasan energi internal milik Yeowon. Ia melihat ke arah Yeowon, berusaha memastikan apakah benar Yeowon yang melakukan hal ini kepadanya. Terlihat Yeowon tersenyum licik ke arahnya. Hanya dengan melihat senyumannya, Jaehyun tahu ini semua memang ulah Yeowon. Ia tidak terima dirinya direndahkan oleh orang yang dianggap paling tidak berguna di akademi. Melihat ekspresi Jaehyun yang kesal, instruktur mengira Jaehyun tidak senang dengan teguran yang diberikan kepadanya. Tanpa ingin mendengar penjelasan lebih jauh, instruktur mulai menghajar Jaehyun habis-habisan. Ia mengingatkan kesalahan Jaehyun yang telah menusuk Hyeobong terakhir kali, dan kali ini ia kembali membuat onar. Sang instruktur memberikan hukuman, pelatihan neraka, kepada Jaehyun selama 4 hari ke depan. Ia akan terus berlatih sampai waktu tidur tiba. Jaehyun ingin mencoba negosiasi, namun ekspresi instruktur yang seakan ingin menelannya hidup-hidup membuatnya tidak punya pilihan selain menerima hukuman tersebut. Kadet-kadet lain senang dengan kegagalan Pangeran Mukum yang sok menjadi penguasa namun kini mendapat ganjarannya. Hinaan tersebut membuat Pangeran Mukum bertambah kesal. Ia bersumpah akan membalas penghinaan ini sebelum ujian tahap kedua dimulai. Di sisi lain, instruktur Lee juga kebingungan dengan perkembangan Yeowon. Ia memperkirakan Jaehyun setidaknya memiliki 30 tahun energi internal. Namun Yeowon dapat menghempaskannya dengan mudah. Pertanda Yeowon memiliki energi internal yang melebihi Jaehyun. Hal tersebut sangat tidak mungkin baginya, terlebih mengingat guru Yeowon adalah seorang pemabuk yang tidak dapat diandalkan. Tidak mungkin penjaga kanan dapat mengajarinya dengan benar. Instruktur menduga jika Yeowon memiliki fisik yang mendukung penyerapan pil naga hitam. Hanya itu satu-satunya alasan yang masuk akal sekarang. Instruktur Lee turut senang melihat perkembangan Yeowon. Bagaimanapun juga, Yeowon adalah keturunan langsung pemimpin sekte yang merupakan satu dari 5 orang terkuat di Murim. Perselisihan ahli waris akan terjadi sebentar lagi, dan ia sudah tidak sabar untuk melihat perkembangannya.
Berpindah ke dalam asrama grup 8. Instruktur mempersilahkan para kadet untuk menikmati makan malam mereka. Terlihat mereka menyantap makanan lezat yang tersedia di atas meja dengan lahap. Terutama Yeowon yang hanya memakan bubur selama dirawat di ruang perawatan. Merasakan ayam semur kecap membuatnya terasa seperti di surga. Ia bersyukur telah bertahan sejauh ini. Namun tatapan Pangeran Mukum yang mengintimidasi membuat rasa makanannya menjadi buruk. Yeowon tidak mengerti alasan Pangeran Mukum begitu membencinya. Meskipun begitu, ia tidak berniat mundur sedikit pun. Ia tidak bisa memaafkan perlakuan 6 klan kepada ibunya. Dalam hati, Yeowon bersumpah akan mengembalikan rasa sakit yang dirasakan ibunya kepada 6 klan selama ia masih hidup. Setelah selesai makan malam, instruktur membubarkan para kadet dan mempersilahkan mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun tidak bagi Jahyun yang mendapat hukuman, pelatihan neraka. Ia tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah instruktur, atau ia akan dikeluarkan langsung dari akademi. Yeowon tersenyum puas melihat Jahyun mendapat ganjaran yang pantas ia terima akibat berani macam-macam dengannya. Yeowon tidak ingin membuang waktu lebih banyak. Ia berniat kembali ke asrama untuk berlatih. Namun seseorang tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Yeowon dapat menebak siapa pemilik suara tersebut. Sudah jelas, ia adalah Pangeran Mukum yang ingin memberinya pelajaran. Pangeran Mukum membawa beberapa bawahannya untuk berurusan dengan Yeowon. Para kadet lain mulai mengelilingi mereka karena mendengar keributan. Pewaris wanita dari klan suara yang bernama Wonri kebingungan melihat situasi Mukum dan Yeowon yang mulai memanas. Mukum menyadari semakin banyak orang yang berkumpul. Ia akan menjalankan rencananya untuk membuat Yeowon kehilangan muka. Mukum mulai melontarkan hinaan kepada Yeowon dengan menyebutnya darah petani. Yeowon diam tidak merespons. Ia sengaja menunggu Mukum selesai mengucapkan omong kosongnya terlebih dahulu. Setelah selesai menghina, Yeowon membalikan hinaan tersebut dengan menuduh Mukum yang menghina seorang pemimpin sekte. Mukum tentu kebingungan mendapat tuduhan tersebut. Ia tidak mengerti mengapa pemimpin sekte terlibat dalam perdebatan ini. Yeowon tidak berhenti begitu saja. Ia sengaja menjelaskan dengan suara keras bahwa dirinya adalah keturunan langsung dari pemimpin sekte. Dengan menyebutnya darah petani, maka Mukum juga menghina ayahnya yang seorang petani. Mukum seketika panik tidak bisa membantah logika argumen tersebut. Yeowon juga menambahkan minyak ke dalam api dengan menyebutkan status Pangeran Mukum yang lebih tinggi dari pemimpin sekte. Para kadet lain merasa apa yang dikatakan Yeowon memang masuk akal. Mereka mulai berbisik betapa tercelanya Pangeran Mukum saat ini. Pangeran Mukum kesal menyadari situasi yang telah berbalik. Ia berniat menjatuhkan wibawa Yeowon, tetapi malah dirinya yang mendapat perlakuan tersebut. Bahkan Wonri juga menyindir sikap Pangeran Mukum yang terlalu bodoh. Ia tidak menyangka Pangeran Mukum tidak bisa menjaga harga dirinya sendiri. Sementara ahli waris lain, Pangeran Kyungwon, juga heran kepada Mukum yang sangat mudah terpancing emosi. Karena tidak tahan menerima hinaan tersebut, Mukum berniat menyerang Yeowon secara langsung dengan menggunakan tinjunya. Sayangnya, Yeowon lebih cepat melayangkan tinju ke wajah Mukum terlebih dahulu. Mukum tidak menyangka tinju tersebut terasa sangat kuat sampai ia terjatuh ke tanah menahan sakit yang diterimanya. Yeowon menantang Mukum untuk menghancurkannya seperti yang ia katakan sebelumnya. Kini kemarahan Mukum telah mencapai puncaknya. Ia berniat turun tangan sendiri untuk menghabisi Yeowon. Sebuah tinju kuat diarahkan ke perut Yeowon, namun Yeowon tidak berniat meladeninya. Yeowon segera melompat ke atap bangunan untuk melarikan diri. Mukum dan bawahannya terkejut melihat Yeowon yang telah menguasai teknik tanpa bobot. Mukum menyadarkan bawahannya dari lamunan mereka dan menyuruh mereka untuk segera menangkap Yeowon. Para bawahan Mukum segera menuruti perintah pangerannya. Sementara Mukum sendiri masih memegang hidungnya yang terluka. Ia tidak menyangka Yeowon berani menyerangnya lalu kabur begitu saja. Di sisi lain, Yeowon terlihat bergerak menembus hutan yang sepi. Para bawahan Mukum tidak dapat mengejar kecepatan Yeowon. Salah satu bawahan menyadari ada sesuatu yang aneh. Yeowon seolah berlari dengan kecepatan yang cukup agar mereka bisa mengejarnya. Tidak lama kemudian, Mukum menyusul bawahannya dan menyuruhnya untuk menyingkir. Ia sendiri yang akan memberi Yeowon pelajaran. Mukum menggunakan teknik tanpa bobot yang lebih cepat untuk mengejar Yeowon. Namun yang membuatnya terkejut adalah, Yeowon tiba-tiba tidak melanjutkan pelariannya. Pangeran Mukum menyindir kecepatan Yeowon yang lambat sampai tidak mampu melarikan diri darinya.
Namun senyum licik terhias di wajah Yeowon. Ia tidak pernah berkata bahwa ia sedang melarikan diri. Yeowon tanpa memberi kesempatan sedikit pun kepada Mukum, melancarkan serangan balasan kepadanya secara tiba-tiba. Teknik pertama pedang kupu-kupu ia lancarkan ke arah Mukum. Serangan tersebut seolah membelah lintasan udara di depannya. Pangeran Mukum menahan serangan Yeowon menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga. Ledakan aura dari serangan Yeowon membuat tubuhnya terhempas beberapa meter ke belakang. Pangeran Mukum tidak percaya dengan kekuatan Yeowon yang sekarang. Ia telah menggunakan energi internalnya untuk menahan serangan, namun tubuhnya masih terdorong mundur. Saat itulah Pangeran Mukum akhirnya menyadari bahwa Yeowon tidak menyerangnya secara sembarangan. Itu adalah salah satu teknik bela diri. Sementara Yeowon sendiri tidak menanggapi ocehan Pangeran Mukum. Ia memasuki formasi tahap pertama teknik kupu-kupu milik gurunya, bersiap melawan Pangeran Mukum. Pangeran Mukum masih kebingungan dengan perkembangan Yeowon yang luar biasa cepat. Ia yakin Yeowon tidak memiliki energi internal sama sekali saat ujian pertama. Namun sekarang dirinya memiliki energi internal yang hampir setara dengan Pangeran Mukum. Yeowon senang melihat Pangeran Mukum yang kini kebingungan. Ia ingin memanfaatkan momentum ini untuk memberikan serangan kejutan. Yeowon melancarkan serangan kejutan secara tiba-tiba ke arah Pangeran Mukum, namun Pangeran Mukum masih dapat menghindarinya. Mukum tidak diam saja. Ia memberikan serangan balasan berupa tinju yang telah diselimuti energi internal. Tinju tersebut berhasil menghantam perut Yeowon dengan keras. Meskipun merasakan sakit yang luar biasa, Yeowon berhasil bertahan. Kini Pangeran Mukum memberikan serangan lanjutan secara membabi buta. Yeowon mulai kewalahan menghindari semua serangan tersebut. Pangeran Mukum memanfaatkan celah saat Yeowon lengah, memberikan serangan terakhir yang sangat kuat. Yeowon tidak dapat menghindari serangan tersebut. Ia terpaksa menangkisnya menggunakan kedua tangannya. Mereka berdua terdorong mundur, menciptakan jarak yang cukup jauh di antara mereka. Yeowon sadar bahwa dirinya masih tidak dapat menandingi kekuatan energi internal Mukum. Terlebih, pewaris dari 6 klan selalu diberi pil sejak kecil. Yeowon mengganti strateginya. Ia berniat menyerang Pangeran Mukum agar tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Dengan satu lompatan kuat, tubuh Yeowon melesat ke arah Pangeran Mukum. Gerakannya sangat cepat, hingga tiba-tiba ia muncul di belakang Pangeran Mukum tanpa disadarinya, dan melancarkan serangan spontan ke leher Pangeran Mukum. Sayangnya, serangan tersebut masih dapat dihindari Pangeran Mukum dengan refleksnya yang luar biasa. Melihat adanya celah yang terbuka, Pangeran Mukum memberikan tendangan balasan yang berhasil mengenai wajah Yeowon. Tubuhnya terhempas ke lantai. Ia tidak menyangka Pangeran Mukum dapat memberikan serangan balasan dengan cepat. Kini Pangeran Mukum semakin yakin bahwa Yeowon mendapatkan kekuatannya secara instan. Namun pengalaman bertarungnya sangatlah sedikit. Bahkan Yeowon tidak mengerti bagaimana merespons serangan musuh dengan baik. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghabisinya. Yeowon yang memang berbakat dalam seni bela diri segera mengetahui kekurangannya. Ia hanya fokus pada teknik dan mengabaikan serangan lawan. Pangeran Mukum tahu bahwa Yeowon hanya berimprovisasi dalam teknik bela dirinya. Teknik tersebut dinilai tidak cocok dengannya. Sementara Yeowon sendiri mengakui kesalahannya. Ia telah meremehkan Pangeran Mukum sejak awal. Ia tidak menyangka pengalaman bertarung adalah faktor yang sangat menentukan menang kalahnya sebuah pertarungan. Pangeran Mukum kini bergerak maju, berniat menghabisi Yeowon dan mengakhiri dendam yang selama ini dipendamnya. Karena kurangnya pengalaman bertarung, Yeowon kini panik, tidak tahu teknik apa yang harus digunakan untuk menangkis serangan Mukum. Merasa tuannya dalam bahaya, Nano mengambil alih tubuh Yeowon sejenak. Nano meningkatkan fungsi mata sebagai respons pertahanan tubuh. Yeowon kini dapat melihat arah serangan Pangeran Mukum dengan sangat jelas. Serangan tersebut dapat dihindari Yeowon hanya dengan menggerakkan sedikit kepalanya ke samping. Yeowon tidak berhenti di situ saja. Ia bergerak ke samping tubuh Mukum dengan cepat, lalu memberikan serangan pukulan yang kuat. Serangan tersebut menghantam dagu Pangeran Mukum dengan sangat kuat hingga membuatnya terluka. Sementara Yeowon sendiri bingung dengan apa yang telah ia lakukan. Ia tidak pernah melihat teknik bela diri seperti ini. Begitu juga dengan Pangeran Mukum yang bergerak mundur, berjaga-jaga akan serangan lanjutan dari Yeowon. Namun serangan tadi juga membuatnya sedikit bingung. Itu bukanlah teknik bela diri yang dikenal di zaman ini. Bahkan kuda-kuda yang digunakan Yeowon terasa sangat asing.
baik bagi dirinya maupun lawannya. Saat itulah Nano menjelaskan teknik bertarung zaman modern yang baru dimasukkan ke otak Yeowon. Teknik tersebut adalah boxing. Yeowon senang dengan teknik tambahan yang didapatkannya dari Nano. Ia menyuruh Nano untuk memasukkan lebih banyak detail mengenai teknik boxing. Sementara Pangeran Mukum mengira Yeowon mempelajari seni pugilis. Pugilis adalah teknik bertarung menggunakan tangan kosong dengan pelindung sederhana, dipakai pada zaman kuno jauh sebelum teknik tinju modern diciptakan. Pangeran Mukum menggunakan salah satu teknik tinju bayangan beruntun andalannya kepada Yeowon. Namun dengan bantuan Nano, teknik tersebut tidak ada apa-apanya di mata Yeowon. Ia dapat melihat serangan itu dengan sangat mudah. Yeowon bahkan menghindari semua serangan itu hanya dengan menggerakkan sedikit tubuhnya. Pangeran Mukum semakin terkejut melihat perkembangan Yeowon. Bagaimana mungkin hanya dalam waktu singkat, ia dapat memahami teknik bela dirinya dengan sangat jelas? Sayangnya Yeowon tidak peduli sama sekali dengan kebingungan Pangeran Mukum. Yeowon memanfaatkan celah tersebut untuk kembali menyerang Mukum menggunakan teknik pedang kupu-kupu. Serangan tersebut mengenai beberapa bagian tubuh Mukum dengan sangat telak. Dalam momen itu, ia teringat kembali masa kecilnya saat bersama ibunya. Ibu Mukum terlihat sedang menyemangati dan meyakinkan anaknya bahwa ia akan menjadi pemenang ahli waris. Namun sejak kemunculan ibu Yeowon, ibunya menderita dan menyalahkan semua kesalahan kepada Mukum. Ibu Pangeran Mukum menjadi gila dan bahkan hampir mencekiknya sampai mati. Ia terus melemparkan kesalahan kepadanya. Pangeran Mukum memaksakan dirinya berdiri. Ia tidak menyangka dirinya yang hebat akan kalah dari Yeowon yang baru belajar bela diri. Seperti orang putus asa lainnya, Pangeran Mukum memberikan serangan terakhir secara sembarangan. Tentunya hal tersebut akan sia-sia. Yeowon mencengkram kepala Pangeran Mukum dan menghantamnya ke tanah dengan sangat keras. Pangeran Mukum kehilangan kesadarannya. Pertanda pertandingan pembalasan dendam telah dimenangkan oleh Yeowon. Beberapa saat berlalu. Angin malam berhembus di tengah malam, menembus kedalaman hutan tempat Yeowon dan Mukum berada. Terlihat Pangeran Mukum telah sadar. Ia menutupi wajahnya dengan tangannya, menahan tangis sedih yang dipendamnya selama hidupnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua, penonton setia yang telah menyawer dan mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi semangat besar bagi tim untuk terus berkarya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini secara rutin setiap bulan, tersedia fitur membership dari YouTube yang dapat diakses melalui deskripsi channel. Untuk saat ini, membership belum memberikan fitur khusus dan sepenuhnya merupakan bentuk dukungan murni bagi channel ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.